Fatihah ayat 6. Nah, coba baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Fatihah ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan. Kapan kita baca? Kapan kita baca? Setiap sholat. Dah. Berapa rakaat sholat sehari semalam? 17. Berarti 17 kali kita membaca tunjukkan kami jalan. Andaikan Allah mengabulkan satu kali saja, jawabannya lurus apa tidak kita? Nah, pertanyaannya, kita sekarang sudah lurus atau belum? Kami jawabnya. Enggak. Nah, contoh tunggal Rasulullah. Kalau kita bawa diri kita kepada Rasulullah, kita ini berapa persennya? Nah, kalau kita bawa kepada Rasulullah, berapa persennya kita? Nah, cara berpikirnya begini. Ini sebenarnya aku tak bahasa Tiniang, cuman kalau kamu yang jauh-jauh tak paham. Nah, jadi ya kita bahasa Indonesia. Cara berpikirnya begini. Nah, di zaman Nabi ada sahabat. Sahabat itu berarti laki-laki yang mukmin di zaman namanya sahabat. Di zaman Nabi ada sahabiat. Perempuan yang mukminah di zaman Nabi disebut sahabiat. Menikahlah mereka, sahabat dengan sahabat. Oke, cara berpikir ini. Andaikan laki-laki yang sekarang dengan porsi yang sekarang, keadaan yang sekarang, kelakuan yang sekarang dihidupkan di zaman Nabi menjadi sahabat Nabi. Saya ulangi, laki-laki yang sekarang kita ini, laki-laki ini dihidupkan di zaman Nabi menjadi sahabat Nabi, lalu dinikahkan Nabi dengan sahabiat. Pertanyaannya, kira-kira perempuan itu ngadu nggak dia kepada Nabi lihat suaminya model kita? Nah, minta cerita tidak? Perempuan yang sekarang hidup dengan gaya sekarang, dengan model yang sekarang, kemauan yang sekarang, dihidupkan di zaman Nabi sehingga menjadi sahabiat Nabi. Lalu menikahlah dengan para sahabat. Melihat istrinya model perempuan sekarang, kira-kira diceriin saja. Nah, dari situ kita angkat Ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke, tunjukkan kami jalan yang lurus. Udah, andaikan kabul sekali aja, pertanyaannya kita lurus apa tidak? Sekarang kita posisinya udah lurus apa belum? Kalau kita kait dengan cerita tadi, belum. Bukan rasu lagi. Memang belum. Pertanyaan, nah, apa sebab? Bukankah Allah memberikan janji, mintalah kepadaku niscaya ku terima? Kita sudah mohon kepada Allah di dalam sholat menggunakan permohonan
ayat. Kurang apa lagi? Kata Allah, mintalah kepadaku, niscaya ku terima. Kita sudah minta. Udah minta. Di dalam menggunakan ayat. Ihdinas shiratal mustaqim ayat atau tidak? Di dalam kita sudah minta. Harusnya kabul atau tidak? Kabul. Kenapa tidak kabul? Nah, pertama lihat sebabnya di ayat sebelum. Ayat sebelum. Ayat kelima. Nah, jangan pakai mic. Usaha ayatnya ini, ketinya aja langsung. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Iya sebabnya. Iya sebabnya harus dikabul. Itu sebabnya tidak dikabulkan Allah. Jangan jauh. Coba sebabnya apa? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Memang betul ke tidak? Iya. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon. Betul lagi, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Betul lagi. Waktu kita menyembah Allah, apa betul Allah? Hanya Allah yang awak sembah. Waktu kita mohon pertolongan kepada Allah, apa memang hanya kepada Allah awak mohon pertolongan? Ketika kita minta tolong kepada orang dan orang tidak mau menolong kita, kecewa apa tidak kita? Berarti bukan hanya kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mau diluruskan Allah, sedangkan kita tidak hanya kepada Allah minta tolong. Salah apa? Salah kita apa salah Tuhan? Kita yang salah. Makanya sebelum kita minta tolong kepada orang, kepada makhluk, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu. Aku hendak punya hajat kepada hambamu si Fulan. Kalau memang baik menurutmu ya Allah, lancarkanlah. Kalau memang tak baik ya Allah, halangilah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada hajat sedikit nih Pak. Apa cerita ini. Aduh, aku minta maaf. Oh iya, tak apa-apa. Tidak kece. Ini salah. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kata Allah, bagaimana mau kuluruskan kau ketika engkau menyembah tidak ada rasa sembah? Ketika minta tolong tak ada rasa minta tolong, yang ada nodong. Artinya kalau tidak dikabulkan kecewa. Assalamualaikum waalaikumsalam. Gini Wak, apa? Entah kenapa lah ekonomi ku memang jatuh parah lah gini. Kata Wak, semayang duha kau udah tes. Cekkan. Udah tes. Lain membayar pula.
Nah, yang kedua Allah mengatakan hanya kepadamu kami minta. Minta ya artinya doa. Kapan baru jadi doa? Ketika engkau berada di bawah, maka permohonan menjadi doa. Ketika engkau berada di atas, permohonan menjadi perintah. Pertanyaan, setiap engkau berdoa kepada Tuhanmu, apakah pada saat itu engkau berdoa, artinya engkau berada di bawah, atau engkau berada di atas, Tuhanmu di bawah? Karena Tuhan itu satu. Di bawah satu, nol. Ambil lagi apa? Di bawah satu, nol. Di atas satu, dua. Di mana posisinya? Ketika engkau berdoa, di mana posisinya? Di bawahkah? Berarti kau berdoa. Atau di atas? Kalau di atas, berarti engkau memerintah Tuhanmu. Kapan aku menjadi nol? Ketika hilang irimu, dengkimu, riamu, takaburmu, semuanya kau jadi nol. Kapan pindah posisi menjadi dua? Ketika kehebatanmu, kekuatanmu, semuanya ada pada dirimu, berarti kau di atas. Pada saat itu engkau berdoa tidaklah menjadi permohonan, melainkan jadi perintah. Maka pada saat itu doamu menjadi maksiatmu kepada Tuhan. Kita kadang-kadang belum berdoa, tapi maksiat. Hebohnya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya mai. Aku kecil, aku kecil, aku kecil. Kita kan enggak aku besok, aku besok, aku juga besar. Engkau tegak, aku tegak, nak main, ini dia. Kenapa? Idul Fitri kita datang saling megah. Kalau boleh capnya jangan dibuang bajunya. Kalau boleh capnya jangan dibuang. Kalau kain kurung, pernah gajah duduk lebih ya sama gajah-gajah ni. Wah iyalah kita berdoa. Walaupun kita menangis, meneteskan air mata, posisi kita tetap di atas. Dah. Kenapa kita tidak diluruskan? Padahal kita sudah katakan iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang mana ada lurus. Kenapa? Karena kita berbohong. Hanya Engkau yang kami sembah. Kata malaikat. Dah mulai nyokong lah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mohon Ya Allah, ya Tuhanku, bukankah aku ini manusia yang di dalam genggaman-Mu? Tentu Engkau yang menggerakkan aku. Kenapa Kau jadikan aku dikala nyembah tidak ada rasa sembah, dan dikala minta tolong tidak ada rasa minta tolong? Apa sebabnya?
Kenapa Allah jadikan dikala sembah tak punya rasa sembah, dikala minta tolong tak punya rasa? Apa sebabnya? Sebabnya di ayat keempat. Apa? Pemilik hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Mimnya panjang. Kalau malikin nas, mimnya pendek, jangan dipanjangkan. Malikin nas, jangan, mimnya pendek. Maliki yaumiddin, malikin nas. Malikin nas, mimnya panjang. Allah menjadi raja di hari kemudian. Diciptakan hari kemudian surga, diciptakan neraka. Di sini kita alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa shafatain. Bukankah kami jadikan bagimu satu lidah, dua bibir? Ainaini, dua mata, satu lidah, dua bibir. Wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk dua jalan. Ne jalanku surga, ne jalanku neraka. Pilih. Falak tahamal aqabah. Pilih, yang mana pilih? Dah. Maliki yaumiddin. Allah menjadi raja di hari kemudian. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Pertanyaan, waktu Allah nyeritakan surga, minat atau tidak? Seberapa minatnya? Waktu Allah menceritakan neraka, takut atau tidak? Seberapa takutnya? Oh, takut-takut kan? Mantap, takut sama Pontianak. Orang kenyang ke Pontianak. Oh, takut kali. Oh, minat kali. Bagaimana mungkin Allah merubah orang yang hatinya tak minat kepada surga dan tak takut kepada neraka, ibadahnya rasa sembah, minta tolongnya rasa minta tolong? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Berarti ini masalahnya. Mau takut. Kita tak takut dengan neraka. Kita tak takut, tak minat kepada surga. Berarti Malik Yaumiddin yang kita baca, ya, tidak masuk ke dalam qalbu, sehingga tak ada minat dan tak takut. Good. Baik. Memang kau ngantuk kali jam 8, mau tidur malam teh, enggak tidur aku bang. Mai kau jom ngisi ujian. Jadi kalau ujian kenapa kau tak tidur? Ya itulah ngisinya. Enggak usah gitu-gitu kali, enggak begitu bang. Kenapa? Aku takut enggak lulus. Takut tidak lulus. Terus macam mana? Aku minat supaya lulus. Wan, engkau semayang mai. Semayang apa kau? Mereka khusyuk kali. Kenapa khusyuk kali kau semayang? Oh, semayang hajat. Siang teh semayang mai kau aku boleh khusyuk. Oh, ya semayang zuhur. Siang semayang zuhur. Khusyuk. Oh, mereka khusyuk. Oh, lain semayang hajat. Mereka semayang zuhur orang khusyuk. Padahal kalau tidak sah semayang zuhur neraka. Berat apa tidak? Kalau sah surga. Kau mau coba minat sama surga, tidak takut neraka. Kenapa semayang hajat khusyuk kali?
lembu hilang tidur. Jadi mereka kusuk ya supaya lembu berarti nih mereka kusuk kali takut lembu tebak. Dah, di mana salahnya? Ya. Maliki yaumiddin. Allah menjadi raja di hari kemudian. Ada orang berdiri semayang tak sanggup. Kenapa? Asam uratnya dah parah. Asam uratnya dah parah. Berdenyut di mata kaki, berdenyut di lutut. Ya Allah. Ditanya, kenapa wak? Meraung-raung. Tak tahan aku berdenyut. Apa sebabnya? Makan pecel. Ku sumpah ke? Wah. Tidak lagi aku makan pecel. Tidak, padahal makan pecel kesukaan. 6 tahun wak ini tadi nggak makan. Asal beli orang makan pecel pilih. Bukan beli bahasa Jawa ya kan, asal dia tengok makan orang-orang makan pecel, tengoknya gini. Makan wak? Enggak. Makan wak? Enggak. Karena tak. Ini penyebab. Ya Allah ya Tuhanku, kenapa kau tanamkan di hatiku rasa berani terhadap nerakamu? Aku tak takut kepada nerakamu. Dan kenapa kau tanamkan di hatiku rasa tak butuh kepada surgamu? Sebabnya ayat sebelum. Kedua, tiga. Yang maha pengasih, maha penyayang. Nah, iyalah sebabnya. Kenapa kita tak minat kepada surga? Kenapa kita tak takut kepada neraka? Penyebabnya yang maha pengasih, macam mana? Yang maha pengasih, maha penyayang. Yang mana ini? Kasih sama saya. Ya, sebabnya. Kenapa? Terlalu berharap terlalu berharap pada Allah dikasih dari saya. Jauh. Ya kalau nembak uso ya. Belahano no pelok. Jauh. Maksudnya supaya sinkron, ceritanya sinkron. Macam mana? Kalau kita mengukar kereta, nah rupanya hilang hilang mur. Kita beli murnya, kita pasang memang pas dia. Nah, macam mana ngepasnya? Kita kan tak minat sama surga. Kita kan tak takut sama neraka. Penyebabnya Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gana masangnya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang. Saya ambil pisau cukur. Saya cukur kumis. Datang anak. Besar suara. Datang anak. Begitu datang anak. Ya, minta pisau silet untuk cukur. Anak umur 2 tahun.
minta pisau cukur. Kasih apa enggak? Kenapa? Karena sayang. Ya, kalau sayang maka tak awak kasih. Ya, minta pisau nih. Jangan. Anak menganggap ayah tak sayang. Kita tidak memberikan karena sayang. Ketangan gini ya. Pedih tadi. Pedih. Kenapa Allah letakkan rasa sakit di tangan kita padahal Allah penyayang? Kenapa? Karena Allah sayang, diletakkan rasa sakit. Coba tidak diletakkan rasa sakit, banyak orang tidak bertangan. Betul atau tidak? Dia banyak orang kebal, tikam dia diri, kalau orang pedih. Jadi ketika Allah memberikan rasa sakit di tubuh kita, jangan tanyakan mana sayangmu. Andaikan tubuh kita tak diberikan rasa sakit sejak lahir, rasa kita berjari di kita. Tuam, tertaguh. Biar aja agak sakit kok. Karena sakit makanya kita menjaga. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya kasih dengan sayang? Kasih ada di dunia. Kasih ada di dunia. Kasih juga ada di akhirat. Dah. Kasih ada di dunia. Kasih ada di akhirat. Udah, dia kasih di sayang ada di akhirat, tidak ada di dunia, tidak ada di dunia, tidak ada sayang. Karena kalau ada sayang di dunia, tak ada yang kafir. Kalau ada sayang di dunia, tak ada yang kafir, melainkan mukmin semua. Sayang ada di akhirat. Oleh sebab itu, gunakanlah segala yang dikasih Allah untuk mencari sayang Allah. Kita belum final. Orang yang taat jangan sok. Karena belum final. Berapa banyak yang taat matinya kafir? Berapa banyak yang kafir matinya mukmin? Kita yang ibadah jangan sok. Karena kita masih bermodal kasih. Finalnya mencari sayang di akhirat. Syekh Barkisa kurang apa? Matinya kafir. Bal'am kurang apa? Matinya kafir. Maka gunakan kasih untuk mencari sayang. Dah. Udah paham? Belum. Yang jadi masalah setelah, ya kan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apa dari ayatnya? Setelah pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. Kan itu pertanyaannya. Kenapa kepada surga tak minat, kepada neraka tak takut? Penyebabnya pengasih penyayang tadi. Allah pengasih dan penyayang. Maksudnya apa? Engkau sudah menerima segala yang diberi Tuhan. Sudahkah kau gunakan untuk mencari sayang Tuhan? Kalau belum, ya pantas engkau tak minat kepada surga dan tak takut kepada neraka. Wa yele paut itu. Dah, wa yele mau dipasang. Tidak mana kenal. Kesama dengan ada dua kulam, satu berikan, satu tidur. Ya sudah, naik kayak kulam yang ada ikan.
Jangan cukup. Sekejap, minum. Udah tahu guys sebabnya? Hai roh, salatlah, kata Allah. Roh menjawab, bagaimana aku mau ibadah? Aku tak punya alat untuk ibadah. Oh, kau perlu alat. Nah. Ya Allah, bagaimana cara ibadah? Ibadah perlu berdiri. Kalau begitu aku butuh kaki. Berikan aku kaki. Maka kaki alat. Allah berikan. Ibadah butuh ruku. Kalau dia perlu pinggang. Maka Allah kasih pinggang. Ibadah perlu sujud. Kalau begitu perlu kepala. Maka fisik adalah alat untuk roh supaya bisa ibadah. Dia punya ibadah ini ya, tak bisa berdiri, duduk sekali aja, jangan duduk. Nah, dia lain ceritanya. Tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring terlentang, karena berbaringnya miring. Berbaring bukan terlentang. Bukan, tak bisa berbaring miring dulu. Tak bisa miring baru terlentang. Kalau dah ya ya terserah. Ya wassalahmu ya kalau orang ngaji zaman. Sadaqallahul azim itu. Dah. Maka jadilah sosok manusia untuk ibadah. Jadilah manusia untuk ibadah. Dan memang dia tanah ya seranti kau cangkul. Aku tidak punya alat, tak punya pekekeh, nggak punya alat. Main yang kau perlu, cangkul perlu, paham perlu, pelingit perlu, aneh. Begitu setelah terima alat, berarti dia punya kewajiban untuk cangkulnya bukan hendak hati, bukan hendak cangkulnya ini sini cangkul, tidak sini cangkul, sini tidak. Ya paten atau tidak? Cangkulnya iso malih, cangkulnya iso subuh malih, cangkulnya asar. Ya cangkulnya membunuh atau tidak? Jasonya tidak sempurna. Dan cangkul ini dari cangkul ini. Nah, berarti ini jasanya tidak kuat. Ya tanah seranti kok cangkul. Alat, ini alat cangkul. Memang paten dia kerja. Seranti tanah 2 jam selesai. Paten atau tidak? Maghrib semenit. Paten atau tidak? Maghrib semenit. Cara paten itu.